kita minta pertolongan Tuhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Diharapkan setelah kegiatan pembelajaran ini, anak-anak mampu mengidentifikasi berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengetahui dampak dari menjaga keberagaman dan tidak menjaga keberagaman sebagai kekayaan yang ada di Indonesia yang merupakan identitas bangsa. Yang ketiga, melalui wawancara siswa mampu membuat laporan keragaman budaya, etnis, agama, tema di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Baik, di sini Pak Guru akan tunjukkan gambar tentang keberagaman budaya bangsa. Coba anak-anak perhatikan, gambar ini ada gambar tentang pulau, ada banyak pulau, kemudian ada banyak pakaian adat, ada banyak alat musik, kemudian ada juga banyak tarian, ada juga rumah adat, kemudian ada upacara adat. Tahukah anak-anak bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, banyak suku, banyak tarian, banyak rumah adat, agama dan lain sebagainya. Dari berbagai perbedaan ini, perlu kita jaga agar tidak terjadi perbedaan pandangan yang menyebabkan perkelahian atau tawuran dan banyak kejahatan lainnya. Di daerah kita, khususnya di kampung kita, pernah mendapat penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak Guru ingin tanya anak-anak, mengapa kita sampai mendapat penghargaan itu? Saya, Pak. Ya, silakan. Penghargaan itu kita dapat karena di daerah kita punya Masjid Ishak dan Gereja Ismail sebagai wujud dari bukti persaudaraan dari kedua agama. Ya, bagus. Coba perhatikan gambar anak-anak. Ini ada gambar tentang Gereja Ismail yang baru direnovasi oleh umat Islam. Kemudian gambar kedua, orang tua dari umat Kristen sedang merenovasi Masjid Ishak. Nah, berbicara tentang kerukunan antar umat, sejak nenek moyang kedua rumah ibadat kita di kampung kita ini sudah ada sejak masa dulu nenek moyang. Itu sebabnya di kampung tidak pernah ada keributan, perbedaan pikiran pendapat antara kedua agama ini. Ada banyak sekali di daerah lain terjadi perbedaan, seperti perbedaan agama menjadi dasar terjadinya pertengkaran, tawuran. Kemudian ada perbedaan pulau, kemudian ada juga perbedaan suku, warna kulit. Perbedaan segalanya menjadi dasar untuk orang membuat keributan kekacauan. Coba anak-anak memperhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan orang tidak memahami bahwa perbedaan itu merupakan kekayaan bangsa. Itu sebabnya mereka menganggap bahwa daerah mereka lebih baik. Mereka menganggap alat musik mereka lebih baik, tarian mereka lebih baik. Ya, bagaimana Magdalena? Silakan. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya Pak Guru, bagaimana alat musik di daerah masing-masing bisa menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan? Ya, bagus. Ini Magdalena bertanya, bagaimana bisa alat musik menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan? Apa ada anak-anak yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi jangan kita lebih memuji alat musik daerah sendiri dan mengejek alat musik daerah lain. Ya, terima kasih. Baik. Olivia bilang, jangan kita memuji alat musik kita sendiri dan mengejek alat musik daerah lain. Begitu Magdalena. Contoh Pak Guru mau sampaikan. Contoh. Misalnya Petrus dari NTT bertemu dengan Hamid dari NTB. Kemudian Petrus bilang begini, "Woi Hamid, di lubuk kamu tuh ini sahabat 21 nih, kamu masih pakai alat musik dari bambu.
Kemudian Hamid karena jengkel, Hamid bilang begini, Petrus, memangnya di Alor itu tidak ada uang untuk beli kain kok, masih jahit pakaian pakai kulit kayu. Nah, ini merupakan contoh di mana bahasa akan menimbulkan perselisihan. Dari bahasa menyebar meluas kemana-mana, kemudian terjadilah konflik. Jelas? Jelas. Baik. Dari apa yang sudah kita dengar, dari apa yang sudah kita lihat, anak-anak silakan berdiskusi, mencari tahu tentang keberagaman perbedaan yang ada di sekitar kalian dengan teman di sekelompokmu, lalu menjawab dan menyelesaikan tugas yang sudah Pak Guru bagikan. Silakan. Baik, diskusi selesai. Pak Guru akan minta salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok Melati, silakan. Bagus. Jadi anak-anak, ada banyak sekali keberagaman yang ada di sekitar kita. Perbedaan pulau, perbedaan agama, perbedaan tarian, dan lain sebagainya. Di NTT kita punya alat musik sasando. Kita juga punya makanan khas jagung bose. Ada juga agama lain di sekitar kita. Ada agama Islam, ada Katolik, kemudian ada juga Hindu Buddha. Nah, sekarang anak-anak ingat bahwa setelah pulang silakan melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar kalian dan hasil wawancaranya ditulis pada format yang sudah Pak Guru bagikan dan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Cukup sampai sekian pembelajaran kita. Di rumah ingat, jaga kesehatan, dengar dan laksanakan nasihat orang tua, selalu belajar karena dengan belajar masa depanmu lebih baik. Jelas? Jelas. Selamat siang dan sampai jumpa.